Saya ingin berikan rahasia. Ini diantara kita saja. Ada satu amalan dalam Al-Quran yang kalau amalan dikerjakan bahkan oleh anak cucu kita, maka anak itu atau cucu itu dia akan jadi pemimpin keluarga besar kita di hari kiamat, di akhirat, menggandeng Anda semua ke surga. Dia akan masuk surga, semua pintu dia masuki dan disambut oleh semua malaikat. Hadis At-Tirmidzi, At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Nanti orang ini, saya bacakan hadisnya, akan diminta masuk surganya dengan membacakan kembali amalan yang saat dia bacakan di dunia. Di amalan dia saat di dunia diminta dikerjakan untuk masuk surganya. Di setiap dibacakan naik ke atas sampai tingkat yang paling tinggi. Setiap naik mengunjungi pengunjung surga, penghuni surga di pintu itu. Naik. Dahsyatnya, wa man salaha min abaihim, dia bisa gandeng bapak ibunya, kakek neneknya. Jadi pemimpin. Wa azwajihim, pasangannya. Kalau dia laki-laki, gandeng istrinya. Kalau dia perempuan, gandeng lelaki, suami. Ustaz, bagaimana kalau dia belum nikah? Kalau laki-laki gandeng bidadari, paling minimal 70 bidadari. Oh. Kalau perempuan pangeran surga. Pangeran surga. Jangan tatap saya, jauh beda. Jauh beda sekali, jauh. Indah, sama, pangeran surga beda. Semua datang. Anak keturunannya ikut. Wa dzurriyyati, bukan aulad. Kalau aulad anak langsung. Dzurriyyah, anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi sampai selesai. Semua masuk, dipimpin oleh orang ini. Siapa orang ini? Ahli Quran. Ahli Quran. Ahli Quran. Dan dahsyatnya, sebelum naik ke surganya, turun langsung ayatnya. Quran surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, sama persis kalimatnya. Yuhallawna fiha min asawir. Ada orang masuk lewat surga Aden, ahli Quran, sebelum masuk kata Allah, hiasi dulu dia dengan perhiasan. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Maka dipakaikan jubah kehormatan, fa yulbasu ilaihi libasal karamah. Dipakaikan mahkota kehormatan, tajul karamah. Diberikan gelang-gelang emas indah, pakaiannya sutra, walibasuhum fiha harir, pakaiannya sutra, baru pimpin keluarganya. Diparadukan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ahli Quran, ahli Quran. Faqra wa qala fa inna akhira qira'atika akhir manzilatika. Langsung Allah firmankan, kamu naik ke surga, dan sebelum naik bacakan Al-Quran yang biasa kau bacakan saat di dunia. Di setiap dibacakan naik. Selesai bacaan, di situ tempat tinggalnya. Karena itu sebagian mengatakan ada nanti masuk surga menyesal. Kenapa? Antum harus tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Kami akan bangunkan untuk Gaza pelabuhan terbaik. Kami akan bangunkan untuk kalian bandar terhebat, tercanggih. Tapi satu minta kami, tanggalkan senjata kalian, berhenti melawan. Kami akan angkat blokade, kami akan buat kalian kaya. Tapi apa jawaban mereka? Tidak. Karena warga Gaza tahu yang sedang mereka perjuangkan adalah kehormatan umat Islam dunia. Gaza adalah benteng pertahanan terakhir umat Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza menyerah, tidak ada lagi kebaikan di atas bumi ini. Ini yang harus kita pahami. Diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam. Dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah,
Nah ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita beriman. Apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya, perasaan. Sudah berimankah pikiran kita? Artinya pikiran kita tuh yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah terus. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti pikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? Sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya? Tips supaya kita bisa mendapatkan cinta dalam beramal solih, yang pertama adalah tinggalkan dosa. Karena kata para ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Mau dapat apa aja, tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan apapun, tinggalkan dosa. Jadi kalau kita misalnya mikir, saya mau bisnis nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih untung. Saya mau nikah nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih jodoh. Saya mau punya anak, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih keturunan. Saya mau bahagia, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih kebahagiaan. Saya mau menjadi orang yang lebih rajin beribadah, tinggalkan dosa, Allah kasih semangat beribadah. Min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Gimana cara tinggalkan dosa? Istighfar. Sebelum kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang berat, menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, dan mantep? Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gimana caranya kita berani mutusin atau halalin? Kan dua pilihan berat nih, putus atau halal. Kalau kita nggak bisa halal, ya udah kita putus. Yuk kita belajar la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah nggak ngecewain kita. Nggak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa. Yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah nggak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah. Seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat 5 waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang qawwam sawwam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari.